Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Nadia Anjani Rahma dengan NPM 212151514 dari kelas 2021D Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas teori bilangan, yaitu pembahasan soal UAS teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Tonton terus videonya teman-teman. Nomor 1, tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ambil nilai terbesarnya di antara 3077 dengan 288. Dan yang besar adalah 3077. Kemudian kita cari perkalian 288 yang mendekati hasil 3077. Maka menghasilkan 10 dikali 288. Nah, karena masih kurang kepada 3077 dan kurangnya itu 197, maka ditambahkan. Jadi 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah dengan 197. Nah, untuk baris selanjutnya pun sama. Kita ambil yang dari 288, maka sama dengan nilai perkalian berapa dari 197 yang mendekati 288, maka dikalikan dengan 1. Dan kurangnya itu adalah 91, maka ditambahkan dengan 91. Kemudian yang bawahnya juga seperti itu, 197 perkalian yang mendekati 197 dari 91 adalah dikalikan dengan 2, ditambahkan lagi dengan 15 karena kurang gitu. Kemudian 91 dari 15 dikali berapa yang hasilnya 91 atau mendekati 91, yaitu dikalikan dengan 6. Nah, terus kurangnya berapa? Yaitu 1. Kemudian 15. Karena 15 itu dikalikan dengan 1 sama dengan pas 15, maka ditambahkan dengan 0. Maka dari itu FPB-nya adalah 1. Kemudian nyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, kita ambil dari FPB-nya yaitu 1, maka 1 sama dengan 3077 sebagai koefisien X dan ditambah dengan 288 sebagai koefisien Y. Maka 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Dari mana demikian? Karena memang dari nilai 1 itu dari hasil 91 dikurangi dengan 6 dikali 15. Begitupun seterusnya cara ke bawahnya. Jadi 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 dikurangi 2 dikali 91. Lalu 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. Lalu 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Begitu saja seterusnya sampai 1 sama dengan 3077 dikalikan dengan negatif 19 ditambah 288 dikalikan dengan 203. Maka X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Kemudian nomor 2, buktikan bahwa 2 pangkat 36 ditambah 3 pangkat 38 habis dibagi dengan 14. Maka penyelesaiannya adalah kita mencari dulu 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 yang habis dibagi 14. Maka caranya 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 pada modulo 14. Lanjutkan seterusnya sampai kita mendapatkan 2 pangkat 36. Dan 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8 pada modulo 14. Dari mana itu? Sebagaimana gambar yang tertera pada video ini, itu adalah merupakan cara untuk menemukan hasilnya gitu. Jadi kita dari awal gitu dicari, dikalikan, ditambahkan yang menghasilkan 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 pada modulo 14. Kemudian 3 pangkat
38 yang habis dibagi dengan 14, yaitu 3 pangkat 4 kongruen dengan 8 pada modulo 14, lalu 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 4 kongruen dengan 8 dikali 8 pada modulo 14. Demikian seterusnya sebagaimana yang tertera pada gambar, sehingga menghasilkan 3 pangkat 38 yang kongruen dengan 9 pada modulo 14. Maka 2 pangkat 36 dikalikan dengan 3 pangkat 36 kongruen dengan 8 dikalikan dengan 9 pada modulo 14. Maka 2 pangkat 36 dikalikan dengan 3 pangkat 38 kongruen dengan 72 pada modulo 14, atau 2 pangkat 36 dikalikan dengan 2 pangkat 38 kongruen dengan 2 pada modulo 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi dengan 14 dengan sisa 2. Pada nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen dengan 132 pada modulo 231. Maka penyelesaiannya adalah 123X dikurangi K 231 kongruen dengan 132. 3 dikalikan dengan 41X dikurangi K kali 77 kongruen dengan 132. Lalu 41X dikurangi K dikali dengan 77 kongruen dengan 44. Maka 41X kongruen dengan 44 ditambah dengan K dikalikan dengan 77 menghasilkan X kongruen dengan 44 ditambahkan dengan K dikalikan dengan 77 per 41. Jika K sama dengan 17, maka X kongruen dengan 33 pada modulo 231. Jika K sama dengan 58, maka X kongruen dengan 110 pada modulo 231. Jika K sama dengan 99, maka X kongruen dengan 187 pada modulo 231. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, dan 187. Pada nomor 4, carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Maka penyelesaiannya adalah misalkan bilangan ganjil positif berturut-turut adalah 2 ditambah 1, maka bilangan pertama, dan 2X ditambah 3 menjadi bilangan kedua. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. 2X ditambah 1 dikalikan dengan 2X ditambah 3 kongruen dengan 10 pada modulo 107. Maka kita kalikan kedua ruas tersebut terus sampai menghasilkan 2X ditambah dengan 2 pangkat 2 yang kongruen dengan 15 pangkat 2 pada modulo 107. Maka 2X ditambah 2 kongruen dengan 15 pada modulo 107. Maka 2X kongruen dengan 15 dikurangi 2, 2X kongruen dengan 13 pada modulo 107, 2X kongruen dengan 13 kongruen dengan 120 pada modulo 107, 2X kongruen dengan 120 modulo 107, maka X kongruen dengan 60 pada modulo 107, dan 2X ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 pada modulo 107, maka 2X kongruen dengan negatif 15 dikurangi 2 pada modulo 107 menghasilkan 2X kongruen dengan negatif 17 pada modulo 107. 2X kongruen dengan negatif 17 maka kongruen dengan 90 pada modulo 107. 2X kongruen dengan 90 pada modulo 107 maka X kongruen dengan 45 pada modulo 107. Jika X kongruen dengan 60 modulo 107 maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah dengan 1 menghasilkan 121. Dan 2X ditambah 3 sama dengan 2 kali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Jika X kongruen dengan 45 pada modulo 107 maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91,
Dan 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Jadi, dua buah himpunan bilangan ganjil tersebut adalah 121 dan 123. Pada nomor 5, carilah penyelesaian umum dan khusus dari 84X dikurangi 438Y yang sama dengan 156. Maka penyelesaian umumnya 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Itu disederhanakan ya. Kemudian 14X sama dengan 73Y ditambah dengan 26. Maka X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Maka X kita sederhanakan menjadi 5Y ditambah dengan 1 ditambah dengan 3Y ditambah 12 per 14. Itu menjadi persamaan pertama. Misalkan T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14, maka 14T sama dengan 3Y ditambah 12. 3Y sama dengan 14T dikurangi 12, Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 21 per 3. Itu menjadi persamaan kedua. Kemudian misalkan U sama dengan 2T per 3, maka 3U sama dengan 2T. 2T sama dengan 3U. T sama dengan 3U per 2. T sama dengan U ditambah U per 2 menjadi persamaan ketiga. Kemudian I sama dengan U per 2, maka 2V sama dengan U sama dengan 2V menjadi persamaan keempat. Substitusikan 4 ke 3. T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Merupakan persamaan kelima. Persamaan kelima substitusikan ke persamaan kedua, maka Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Y sama dengan 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 6V per 3. Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2V. Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2V. Maka untuk persamaan ke-6 adalah Y sama dengan 14V kurangi 4. Kemudian persamaan ke-6 substitusikan ke 1. X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14V kurangi 4 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 17 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 42V per 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V. X sama dengan 73V dikurangi 19. Kemudian penyelesaian khususnya X lebih dari 0, 73V dikurangi 19 lebih dari 0, 73V lebih dari 19, V lebih dari 19 per 73, V lebih dari 19 per 73, dan Y lebih dari 0. 14V kurangi 4 lebih dari 0, 14V lebih dari 4, V lebih dari 4 per 14, maka V lebih dari 2 per 7. Maka V 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sebagaimana yang ada pada tabel. Himpunan penyelesaiannya adalah V di mana V lebih dari 19 per 73 yang merupakan X merupakan bilangan real. Sekian pembahasan soal UAS teori bilangan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.